Puji syukur, Alhamdulillah kita kembali dapat diberikan kesempatan menimba ilmu, meningkatkan kapasitas diri melalui MSTC pada bulan Februari, bulan yang romantis dan cantik nih, seperti ibu narasumber kita pada siang kali hari ini. Izinkan kami sampaikan salam hormat dan terima kasih kepada Bapak Moji Santosa selaku Direktur dari MSTC, di mana telah memberikan kesempatan kepada kami sebagai moderator, yaitu Desi Ulanugraini dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Tak lupa kami sampaikan salam hormat, salam sehat untuk narasumber kita, yaitu Ibu Lydia Kurniawati Kristiana, beliau dari Kakanwil Perbendaharaan Sumatera Selatan, yang pada kesempatan kali ini ditemani oleh tim. Selamat siang untuk Pak Putra, Pak Reza, dan Pak Hasbi. Dan tanggal 3 Februari ini ternyata walaupun tidak masuk dalam agenda Hari Besar Nasional, merupakan hari optimis. Jadi pas sekali kita 1,5 jam ke depan beroptimis terhadap DAK di 2022 maupun bahasan evaluasi dari DAK 2021 yang akan disampaikan langsung oleh beliau Ibu Lydia dan tim. Sebelum ke materi, berkenan mungkin kami ulangi untuk tata tertib dalam mengikuti Zoom webinar pada siang hari ini, yaitu yang pertama, kelas akan dibagi menjadi 2 sesi, sesi paparan narasumber selama 45 menit, dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab 45 menit. Untuk sesi diskusi, Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui tools raise hand ataupun chat. Dan untuk sertifikat workshop akan disampaikan link daftar hadir dan post-test segera setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Waktu untuk mengisi diberikan waktu 10 menit setelah kegiatan selesai, dan sertifikat dapat diunduh paling cepat 2 kali 24 jam setelah acara selesai. Untuk rekaman kegiatan seperti biasa dapat dilihat melalui YouTube channel pada MSTC. Agar mendapat kelancaran selama acara, kesehatan bagi kita semua, sebelum acara kita mulai, hendaklah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Tanpa membuang waktu lagi, kami haturkan 45 menit ke depan kepada Ibu Lydia dan tim untuk menyampaikan paparan materi. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Desi, saya manggilnya Mbak aja ya. Mbak Desi dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Saya orang Jawa Tengah juga Mbak Desi, tepatnya saya home base di Solo. Nah, anak-anak saya kuliah di Semarang, mereka tinggal di Tembalang. Nah, mungkin Mbak Desi tahu itu Tembalang. Deket banget itu. Iya. Ya. Terima kasih juga Pak Direktur MSTC. MSTC itu Moji Santoso Training and Consulting ya. Pak Moji Santoso ini memang sahabat saya, sahabatnya Pak Rafael juga dulu. Kami teman seperguruan gitu ya. Sebagai lulusan dari satu-satunya diploma anggaran pada waktu itu, diploma 4 anggaran pada masanya ya, yang sekarang tidak pernah ada lagi D4-nya gitu ya. Itu sama-sama Pak Moji Santosa, dan beliau kemudian beralih dari Kementerian Keuangan fokus ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa. Jadi saya sudah cukup lama mengenal Pak Moji ini, dan beliau memang fokus di pengadaan barang dan jasa. Jadi kayak kamus gitu ya Mbak Desi ya, kayak kamus jalan gitu ya. Beliau ini gitu ya. Mungkin bagus gitu ya kita berdiskusi dengan beliau, terutama yang terkait DAK fisik yang dari tahun ke tahun problemnya, kendalanya yang sering disampaikan oleh OPD oleh BPKAD di kabupaten kota, di provinsi,
Bahkan Pak Gubernur saya saat ini, Pak Gubernur Sumatera Selatan, Pak Herman Deru selalu bilang masalahnya itu di pengadaan, Bu. Coba deh peraturan LKPP-nya itu bla 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 gitu ya. Ya, oke. Kalaupun proses pengadaan barang dan jasa itu menjadi titik lemah atau kendala dalam proses DAK fisik ini, tentu ya banyak daerah yang tidak bisa mengeksekusi ya. Peraturannya kan cuma satu LKPP-nya ya. Dan ternyata di tempat lain notabene nggak ada masalah dengan proses itu gitu ya. Nah, ini kita harus clear dulu. Fungsinya adalah kita belajar hari ini bagaimana regulasi DAK fisik, bagaimana kita mengevaluasi 2021-nya dan bagaimana kondisi 2022 dan persiapannya. Tentu simplifikasi dan berbagai hal itu sudah dilakukan ya, baik dari Kementerian Keuangan, baik dari Kementerian Dalam Negeri, maupun lembaga pengadaan barang dan jasa, itu sudah mengeluarkan beberapa regulasi yang clear gitu ya menurut saya. Tapi memang tidak semudah berbicara itu ketika di lapangan, karena di lapangan sangat heterogen ya, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak pihak yang belum tentu pemahamannya sama. Baik, itu opening dari saya. Nanti saya akan mematuhi aturan main dari Mbak Desi tadi, bahwa saya menggunakan waktu saya 45 menit untuk menjelaskan dan 45 menit nanti kita berdiskusi. Baik, beberapa poin yang ingin saya sampaikan pada event ini, ada 4 poin penting ya. Kita lihat dulu deh 2021-nya. Kemudian bagaimana sih kebijakan DAK fisik tahun 2022 yang menurut saya tidak banyak perubahan ya, tidak banyak perubahan secara prinsip, hanya ada beberapa nanti yang coba saya highlight gitu ya. Selebihnya ya masih sama dengan periode atau pengaturan DAK fisik tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana mekanisme penyalurannya dan seharusnya langkah strategisnya seperti apa. Baik, kita lihat dulu 2021-nya. Suara saya tidak terdengar, Mbak Desi? Terdengar Ibu, jelas, aman. Oh iya, di chat room ada chat yang menyatakan suaranya tidak terdengar ya. Ya. Mungkin di sana ya. Sejauh ini aman ya. Aman, Bu. Baik, kita lihat evaluasi dan tantangan DAK fisik. Bapak Ibu sekalian, alokasi secara menyeluruh keuangan negara itu memang perlu kehati-hatian dalam mengalokasikan gitu ya. Tidak hanya untuk DAK fisik, untuk alokasi kementerian lembaga, satuan kerja kementerian lembaga, Kementerian Keuangan dan seluruh segenap yang terafiliasi dalam menyusun dokumen anggaran, di situ kita betul-betul meletakkan prioritas ya, meletakkan prioritas utama dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah. Apalagi DAK fisik ini alokasinya terbatas, yang mengusulkan sekian banyak gitu ya. Tadi dikatakan bahwa udah ngusulinnya sulit, kemudian berjenjang, formulanya rigid, tapi herannya begitu alokasinya turun gitu ya, tidak disiapkan eksekusinya dengan baik. Itu yang selalu menjadi pertanyaan saya gitu ya. Kenapa kemarin diusuli dengan proposal base yang tentu sudah melalui proses konsolidasi dan sebagainya di Bapeda dan seterusnya ya. Nah, isu strategisnya untuk DAK fisik adalah penyusunan standar Unicos itu perlu memperhatikan ketuntasan dan mendukung capaian kinerja output. Jadi untuk formula DAK fisik memang ada perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan dan prioritas utamanya. Kemudian di sini isunya lagi adalah bahwa seharusnya bidang jalan itu memberikan dukungan terhadap bidang dan tema prioritas lainnya di DAK fisik. Karena jalan ini mau tidak mau adalah cara untuk membuka aksesibilitas gitu ya, sehingga prioritas-prioritas lain dapat berjalan atau dapat tercapai.
Kita dengar masih adanya kasus korupsi ya di AK Fisik di daerah yang memerlukan pengawasan yang ketat, serta bagaimana kepala daerah memiliki peran aktif. Oleh karena itu, peran APIP menjadi sangat penting. Ya, peran APIP menjadi sangat penting dalam pengawasan implementasi DAK Fisik ini. Nah, ini tadi 60% APIP ya. Saya takut di komplain sama seluruh APIP yang hadir 60% di sini, kok semuanya diletakkan ke APIP, Bu? Enggak juga gitu ya. Setiap kita memiliki peran dari proses yang awal, pelaksanaan, reviewnya, bahkan auditnya, itu sudah ada pembagian peran. Nah, kita lihat memang alokasi kurang fokus gitu ya pada bidang daerah tertentu, sehingga kadang-kadang belum memerlukan pasar gitu ya. Di situ ada alokasi pasar, sementara tanahnya masih bermasalah dan sebagainya, yang seperti itu yang tidak disiapkan dengan baik gitu, nggak fokus gitu ya. Tantangannya adalah memang APIP saat ini karena jumlah dan kapabilitas. Saya tahu bahwa di APIP itu terbatas ya, sumber dayanya terbatas. Sementara yang harus direview itu mungkin berapa bidang, beberapa subbidang, kemudian LRPD, capaian outputnya, kemudian kontraknya, data kontrak kegiatannya, dan sebagainya. Nah, ini dua permasalahan penting ini sebetulnya, hanya dua ini sih dari tahun ke tahun gitu ya. Permasalahan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini yang saya mesti nanya ke Pak Muji, itu gimana ceritanya itu dari peraturan LKPP diterbitkan Perpres terkait pengadaan barang dan jasa sampai dengan sekarang kok menjadi sumber masalah gitu ya. Nah, nanti bisa kita diskusikan. Kemudian keterlambatan proses di administrasi di daerah. Sama tadi yang dijelaskan Pak dari Babel tadi. Santai-santai saja nih Pemdanya nih, udah tahu waktunya ini tapi nanti aja lah, masih Agustus, nanti aja lah Pak Juli gitu. Nanti pasti juga diperpanjang dan sebagainya. Begitu nggak diperpanjang, gagal salur gitu ya. Dan hambatan terhadap kegiatan dan fisik karena interest pribadi yang berdampak pada masalah hukum. Kita sudah sering dengar ya, dan banyak mendengar, bahkan di Sumatera Selatan pun kejadian gitu ya. Bukan di provinsinya ya, tetapi di salah satu kabupatennya. Lanjut. Nah, itu evaluasi dan tantangan di kita bersama yang terkait di DAK Fisik. Selanjutnya, kenapa lambat ya, Putra ya? Nah, tantangan berikutnya, Pemda sangat tergantung nih terhadap alokasi DAK Fisik ini untuk belanja modalnya. Padahal skenario DAK Fisik di awal itu adalah sebagai penunjang terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal yang harus disediakan oleh Pemda dari APBD-nya. Tapi faktanya saat ini DAK Fisik itu yang semula adalah dukungan penunjang menjadi yang utama dalam kegiatan pembangunan. Bahkan untuk pemenuhan standar pelayanan minimum ini menjadi yang utama. Dan belum ada integrasi antara rencana di DAK Fisik dengan dinas-dinas OPD-OPD yang mendapatkan alokasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Jadi nggak sinkron. Nah, berarti siapakah yang memiliki tugas sinkronisasi itu di daerah? Karena dekonsentrasi dan tugas pembantuan ini juga diusulkan loh. Ya. Kita lihat dari scatter plot ini bahwa ada korelasi positif nih antara DAK per kapita dengan belanja modal per kapita. Dan ini mengindikasikan bahwa Pemda itu memang menggunakan DAK Fisiknya sebagai sumber utama. Jadi kalau nggak dapat alokasi DAK Fisik, hampir dipastikan pembangunan infrastruktur di daerah itu sangat-sangat lambat gitu. Lanjut. Iya, memang lambat ya. Baik, lanjut Putra. Saya lanjutkan tantangan berikutnya, udah prosesnya pakai proposal, dibatasi waktu gitu ya.
ternyata begitu dieksekusi disalahgunakan. Ada juga kasus yang ditangani saat ini oleh penegak hukum. Ada pula kasus yang terjadi di pusat karena keterlibatan oknum tertentu untuk alokasi dan janji. Kasus-kasus di daerah yang terkait proses pengadaannya yang mengaitkan dengan pemenang tendernya itu sebagai bagian yang memiliki kolusi gitu ya, nepotisme. Selanjutnya, tantangan apa lagi nih yang ada di DAK Fisik atau kendalanya? Saya lagi mencari tahu tadi, tapi belum mendapat jawaban. Mungkin yang ada di sini nanti bisa memberikan update ke saya. Implementasi dari SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, yang dibangun oleh Kemendagri. Mungkin ini ya menjadi bagian yang disampaikan tadi, bahwa Pak Muklis ya tadi ya, disampaikan peraturan dalam negeri bilangnya pakainya ini. Sementara kita sudah menggunakan sistem yang dibangun oleh BPKP namanya SIMDA gitu ya. Sementara ada beberapa kodifikasi DAK Fisik yang enggak ada di SIPD. Kita masih menunggu lagi penyesuaian nomenklaturnya, sehingga menghambat prosesnya perubahan APBD. Nah, yang seperti itu saya sedang menanyakan tadi apakah yang 2022 ini ada kewajiban harus menggunakan SIPD atau masih seperti 2021 yang Pemda memiliki pilihan ya. Bisa menggunakan SIPD, bisa juga menggunakan sistem informasi yang lain. Karena apa? SIPD ini masih memerlukan penyesuaian, ya. Karena harus connected ya dengan rencana umum pengadaan barang dan jasa. Jadi sirupnya itu pun seharusnya connect itu dengan SIPD-nya sehingga bisa memudahkan teman-teman di pemerintah daerah menghubungkan, mengkorelasikan, mengintegrasikan antara alokasi dan rencana pengadaannya. Kendala berikutnya keterlambatan proses. Kenapa? Nunggu DPA-nya. Kalau di Sumsel semuanya sudah ditetapkan. Saya mau lihat nih perkembangannya di Sumsel yang tahun ini. Karena kemarin tahun 2021 banyak yang gagal salur. Dan masalahnya bukan masalah DPA. Tapi Sumsel tahun ini jauh lebih baik dalam penetapannya, tidak terlambat, bahkan tepat waktu dalam proses APBD-nya, otomatis penetapan DPA-nya pun juga bisa tepat waktu. Keterlambatan penunjukan pejabat pengadaan. Ini sebetulnya proses yang sering terjadi gitu ya. Seandainya tidak dilakukan perubahan atau pejabat-pejabat yang ada di UKPBJ itu tidak ada perubahan dari tahun lalu, seharusnya gitu ya, supaya tidak menghambat, ya tidak perlu lagi menunggu surat keputusan penunjukan. Nah, jika pertimbangan-pertimbangan yang mengharuskan merubah pejabat pengadaan, ya jangan melewati dari batas akhir proses pemenuhan persyaratan DAK Fisik. Jadi semua ini harus melihat ketentuannya. Semua itu dalam arti kepala daerah gitu ya. Harus melihat, oh batas akhirnya DAK Fisik 21 Juli. Jadi kalau ada pergantian pejabat-pejabat atau personil di UKPBJ, ya seharusnya jangan itu ditetapkan di Juni yang dekat sekali dengan ya kapan prosesnya. Nah, hal seperti ini menurut saya teman-teman di pemerintah daerah memiliki peran untuk menyampaikan informasi-informasi ini kepada pimpinan. Kemarin Pemda semuanya sudah diundang loh untuk mendengarkan sosialisasi PMK 198 tentang prosedurnya DAK Fisik ini. Sudah gitu ya. Kemarin Januari itu saya lihat itu. Bahkan kami yang di Kanwil dan di KPPN pun nggak diundang tuh sama DJPK. Fokus mereka ke daerah.
supaya daerah lebih cepat mendapatkan informasi. Artinya sebetulnya relevan nggak masalah keterlambatan penunjukan pejabat pengadaan itu masih menjadi masalah? Sebetulnya logika kita masih relevan nggak? Karena sudah tahu, sudah disosialisasikan. Bahkan PMK 198 itu terbitnya 21 Desember atau 22 Desember ya, 2021. Hanya juknisnya, perpresnya keluarnya di Januari. Nggak ada sekarang juknis yang terlambat. Nah, masalah berikutnya yang diangkat adalah jenis barang yang dibeli tidak muncul di e-katalog. Ini Pak Muji nih. Bagiannya Pak Muji nih menjelaskan. Sebetulnya e-katalog itu kan pilihan, mekanisme ya. Bukan satu-satunya. Kenapa kemudian e-katalog menjadi salah? Satu itu. Kedua, kenapa kok nggak muncul-muncul di e-katalog? Sesulit apa sih memunculkan gitu ya? Jadi yang harus memperbaiki menurut saya bukan yang penerbit regulasi saja. Regulasi dari Kementerian Keuangan, simplifikasinya dibanding dengan regulasi-regulasi yang lalu itu sudah sangat terperbaiki gitu ya. Bahkan untuk proses pengadaan barang dan jasa itu sudah ada SEP ya. SEP antara Kementerian Dalam Negeri dengan LKPP. Untuk panduan review APIP itu pun sudah dibuatkan SE DJPK, surat DJPK atau SE yang sangat rigid, detail, dipandu form-formnya. Maka review APIP poin 4 ini harusnya tidak lagi menjadi kendala. Namun masuk akal jika dikatakan bahwa SDM yang ada di Inspektorat Kabupaten maupun di Inspektorat Provinsi secara jumlah gitu ya, belum secara kualitas ya, secara kuantitas nggak cukup. Nah, ini menjadi bagian yang tentu harus diperbaiki di daerahnya ya, di Pemdanya. Kemudian keterlambatan cukup oleh KL. Nanti kita lihat di Perpres itu ada batasan 2 minggu setelah Perpres diterbitkan. Jadi compliance tentunya yang perlu didukung gitu ya, bukan hanya di pemerintah daerahnya, di yang menerbitkan pengaturan terkait pengadaan barang dan jasa, Kementerian Dalam Negeri yang membangun sistemnya. Nah, seperti itu. COVID, lagi-lagi COVID nih yang dijadikan kambing hitam gitu ya. Oke lah, tapi kita sudah sepertinya sudah bukan pandemi ya. Saat ini saya ini hampir kemarin habis di booster. Jadi badan rasanya linu, sakit, semua demam dan sebagainya. Tapi karena saya udah janji sama Pak Direktur MCTC, ya saya harus hadir. Nah, ini yang berikutnya ini muncul loh Mbak Desi dan teman-teman. Realisasi penyerapan itu belum menjadi indikator kinerja utama Kepala SKPD. Apakah itu solusi yang memang harus? Kalau memang harus, kita berikan masukan nanti kepada Pak Gubernur. Ya, atau kepala daerah, jadikan itu ikunya. Jadikan itu sebagai bagian untuk memberikan tunjangan kinerja atau remunerasi. Mungkin kalau dibikin connect dengan perspektif finansial gitu ya, financial perspektif, mungkin pada berlomba-lomba nih ya. Ya, memang masih seperti itu, saya yakin ya, manusiawi sih menurut saya. Lanjut. Apalagi nih slide yang 2021 supaya nggak banyak-banyak. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan tidak diam saja loh dalam kondisi ini, dan LKPP juga tidak diam saja dalam kondisi ini gitu ya. Kita melakukan akselerasi, simplifikasi gitu ya. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa dengan terbitnya Perpres, dengan terbitnya SEB antara Kemendagri dan juga LKPP. Sudah jelas bahwa silakan membuat rencananya,
Rencana kegiatan yang telah disetujui KL itu dibuatlah time frame pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Bahkan sebelum DIPA diserahkan atau DATKDD diserahkan di daerah, itu teman-teman OPD itu udah tahu. Ya kan? Sudah tahu besarnya berapa itu. Gitu ya. Kemudian review APIP seharusnya tidak menjadi kendala. Ya. Karena sudah diterbitkan Perdirjen ya, sorry, tadi saya surat ya, Perdirjen PK nomor 3 tentang pedoman review APIP. Kemudian sudah di BIMTEK, saya tahu sendiri APIP sudah di BIMTEK gitu ya. Nah, kalau misalnya memang perlu penguatan-penguatan, silahkan diberikan masukan kepada Kanwil DJPB-nya setempat ya, supaya berkolaborasi dengan BPKP mengedukasi APIP ya. Silakan saja di masing-masing Pemda ini berkomunikasi dengan teman-teman di Kanwil DJPB ya. Pasti mereka akan memfasilitasi itu. Kemudian ketika ada kendala pelaksanaan COVID-nya naik, pembatasan kegiatan, Kementerian Keuangan memperpanjang loh ini dari 21 Juli menjadi 31 Agustus. Tapi pada saat peraturan awal terbit itu 21 Juli. Jadi kawan-kawan sekarang jangan pakai patokan 31 Agustus, yang dipakai adalah 21 Juli. Pemenuhan kontrak, daftar kontrak itu 21 Juli. Jangan pakai yang 31 Agustus. Coba diupdate semua kepala dinas. Tidak Agustus nih, Juli, jangan pakai yang Agustus. Nah, keterlambatan JUKOP itu sudah difasilitasi di dalam Perpres. Ada pengaturannya jelas di situ. Bahwa Juknis paling lambat Desember. Nah, Desember PMK 198 keluar. JUKOP maksimal minggu kedua Januari. Saya nggak tahu ini, KL sudah menerbitkan atau belum. Dan di Perpres juga disebut, jika tidak ada perubahan yang signifikan, yang menyangkut menu, pakailah JUKOP yang tahun lalu. Jadi JUKOP itu nggak harus setiap tahun berubah. Nah, ini mungkin yang perlu KL juga tahu terkait ini. Maka Bapak Ibu sekalian, apa yang kita pelajari dari 2021? Lesson learn apa yang kita bisa pelajari dengan kondisi 2021? Ada beberapa pelajaran berharga yang di sini yang perlu juga menjadi perhatian kita. Tolong juknis penyalurannya. Juknis itu berarti juknis penyaluran itu berarti PMK ya. PMK-nya itu berarti PMK 198 saat ini. Ya, dibaca detail secara cermat. Ya. Sehingga masalah yang berulang itu tidak perlu muncul jika Bapak Ibu sudah mempersiapkan dengan mengetahui dengan baik juknis penyalurannya. Kemudian penyampaian dokumen persyaratan. Ya. Hanya disampaikan untuk subbidang tertentu. Yang seharusnya dalam satu bidang ada berapa subbidang ya disampaikan semuanya, bukan hanya subbidang tertentu. Banyak gagal salur, ya termasuk di Sumsel. Yang gagal salurnya itu disebabkan bukan force majeure ini, human error. Lupa. Masih ada ternyata belum diunggah. Itu sangat-sangat apa namanya ya. Nah, peran dari kami ini juga kemudian menjadi tertantang. Peran dari BPKAD, peran dari APIP. APIP kan tahu ya, pasti ya. Oh, alokasinya bidang reguler itu bidang ini. Bidang ini terdiri dari subbidang ini, rupiahnya sekian. Harusnya kalau besar jumlahnya dan tidak ada dokumen yang direview oleh APIP, itu harusnya jadi pertanyaan. Kok ada selisih sebesar ini ya? Saya belum pernah lihat ya di dalam review. Nah, ini peran dari APIP menurut saya juga penting untuk melihat sampai memitigasi risiko ya. Kemudian ketelitian dalam proses penyaluran, kemudian ada data yang menggantung, dan sebagainya. Ini teknis, nanti silakan kalau ada pertanyaan mungkin Reza bisa menjelaskan. Nah, secara statistik DAK Fisik di 2021 kita lihat bahwa di sini penyampaian peraturan daerah mengenai APBD rata-rata disampaikan oleh Pemda itu bulan Februari. Jadi
bukan regulasinya loh ya ini ya. Kita coba mempelajari hal-hal yang kita lalui kemarin gitu ya, supaya kita tidak perlu saling menyalahkan, oh Kemendagri yang salah, oh Kementerian Keuangan yang salah, oh Pak Gubernur yang salah, Pak Bupati yang salah. Kita lihat di sini, dalam penyampaian mengenai APBD pun ini bervariasi loh. Ada yang baru menyampaikan bulan Februari, ada yang menyampaikan bulan Maret. Pada salah satu syarat salur tahap 1 itu adalah perda APBD. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian data kontrak. Nah, ini tadi kembali ke saya bilang tadi. Desember ini udah tahu loh alokasinya. Rencana kegiatannya pun bahkan disusun sendiri gitu ya. Dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan dan juga Bappenas. Udah tahu. Tapi begitu giliran eksekusi, ada kontrak bulan Juni, baru Juni sekian kontrak, Juli sekian kontrak, paling banyak di Agustus. Ya. Sedangkan untuk penyampaian dokumen persyaratan sebagian besar disampaikan oleh Pemda pada minggu-minggu terakhir batas waktu penyaluran. Selalu seperti itu. Ya. Saya nggak tahu, mungkin memang di pemerintah daerah tidak sama juga ya, karena tidak semuanya memasukkannya dalam minggu terakhir. Ada kok pemerintah daerah yang mereka sudah preparasinya gitu ya, sudah well prepare gitu ya untuk terkait dak fisik itu, sudah menyusun time frame gitu ya per OPD-nya, kapan dibahas, kapan kemudian melakukan proses pengadaannya, kontrak kapan, itu mereka time frame-nya udah jelas. Ada pemerintah daerah yang seperti itu. Dan terbukti nggak ada yang gagal salur. Kemarin ada yang kondisi Pemda yang bagus seperti itu, tetapi kemudian ada dak fisik yang tambahan itu apa ya, yang munculnya di tengah-tengah gitu ya. Munculnya di ujung-ujung tahun, saya lupa namanya. Ya, memang saya setuju sih, angkat tangan untuk mengerjakannya, ya nggak apa-apa, karena daripada tidak persiapan dengan baik dan mendapat konsekuensi hukum di belakang hari. Nah, lanjut. Ya. Jadi ini bagian evaluasi saya ya dalam proses penyaluran dak fisik ini, dan ingat Bapak Ibu sekalian, meskipun sudah difasilitasi dengan aplikasi itu tools, alat. Yang melakukan proses untuk verifikasi dan validasi tetap manusia. Jangan sepenuh-penuhnya diserahkan kepada sistem. Sistem membantu, memudahkan. Tetapi manusia, kitanya, petugasnya harus melakukan checking juga. Ini juga saya tekankan kepada teman-teman staf-staf saya di kantor pelayanan. Harus cek lagi. Terutama tadi, pagunya masih besar, yang diajukan kontraknya cuma sekian. Itu harus jadi pertanyaan itu. Itu harus jadi pertanyaan. Jangan diserahkan kemudian ya Pemdanya cuma nyampaikannya segitu, Bu. Nggak boleh begitu gitu. Kita harus kejar itu. Kalau perlu sampai ngomong ke Pak Sekda, kalau perlu ngomong sampai Pak Bupati, tujuannya adalah mengingatkan. Barangkali ada yang terlewat atau belum diajukan. Nah, bagaimana dak fisik 2022? Ya, saya agak cepat ya supaya langsung ke penyaluran nanti. Ada perubahan-perubahan apa yang ada di penyaluran. Ya, ruang lingkupnya adalah daerah tertentu, ya. Kemudian pentingannya adalah pelayanan publik untuk pemenuhan standar pelayanan minimal. Dan ingat, untuk yang 2022 ini memang disesuaikan dengan prioritas nasional gitu ya. Kemudian untuk memberikan dukungan percepatan pembangunan daerah. Bahkan Undang-Undang HKPD menyatakan bahwa pilar yang pertama adalah mengatasi ketimpangan ketersediaan infrastruktur. Nah, ini DAK Fisik berperan di situ. Dan 2016 sampai sekarang alokasi itu didasarkan dari usulan kebutuhan daerah, tapi sesuai enggak dengan prioritas pembangunan nasional. Jadi usulan yang banyak belum tentu semuanya disetujui karena harus disesuaikan juga dengan sinkronisasi prioritas nasional. Kita lihat sebentar apa saja yang diatur di Perpres 7 tentang Juknis Dak Fisik 2022. Di sini lengkap Bapak Ibu sekalian.
lampirannya 1 dan 2, sekitar 400 halaman apa berapa gitu ya. Saya juga belum baca semua ya, terutama yang lampiran 1. Kalau lampiran 2-nya insya Allah saya sudah sempat melihat, dan itu yang harus diperhatikan oleh seluruh pemerintah daerah, harus ada kewajiban laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dak fisik, karena pengalokasian dak fisik ini didasarkan pada kinerja. Jadi tahun-tahun berikutnya akan sangat tergantung bagaimana mengeksekusi dak fisik pada tahun ini gitu ya. Di Perpres 7 ini mengatur tentang jenisnya apa, bidangnya apa, tematiknya apa. Kemudian ada tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan, dan pemantauan. Nah, pemantauan dan evaluasi itu ada yang tugas dari pemerintah daerah, ada yang tugas dari pemerintah pusat. Nah, ada baiknya di setiap Pemda ini kalau memantau itu ya kolaborasi, jangan masing-masing. Pemda memantau sendiri, pemerintah pusat, Kementerian Keuangan memantau sendiri, BPKP memantau sendiri, sehingga seolah-olah banyak sekali nih ya yang harus bertanya-tanya kepada OPD terkait penyelesaian DAK fisik. Nah, ke depan saya sarankan kita sedang bangun juga hubungan kolaborasi itu di sini dengan Bapeda, dengan BPKAD, dengan BPKP untuk poin DAK fisik dan juga dana desa. Kemudian di situ mengatur ketentuan lain tentang force mayor. Kalau bencana, ada bencana seperti apa nih alokasi dak fisik. Kemudian kalau ada tiba-tiba pengurangan alokasi pagu, kenapa? Ya karena kondisi keuangan negara misalnya. Nah ini juga diatur di situ dan ada 2 lampiran, tuh ya Bapak Ibu sekalian silakan dicermati. Ini timeline-nya, selanjutnya timeline pengalokasian. Saya hanya menampilkan ini untuk awareness saja bahwa ya untuk awareness Pak Muji Santoso juga dalam mengedukasi teman-teman dalam proses pengadaan barang dan jasa bahwa sebetulnya alokasinya itu sudah ketahuan Pak Muji di November Desember itu, bahkan rencana kegiatan itu mereka sudah susun. Ya. Ya. Lanjut, kita memang saat ini diminta untuk mensinkronisasi. Jadi ada proses-proses yang memang perlu untuk disinkronisasi pada saat sebelum menjadi alokasi final gitu ya. Ya, ini prosesnya. Kemudian target output dak fisik 2022 itu seperti apa? Ya, saya tidak mendetailkan per kabupaten atau per pemerintah daerah ya, karena ini seluruh Indonesia pesertanya ada di sini. Tetapi secara nasional, yang dimaksud prioritas nasional yang tertuang dalam RKP 2022 itu antara lain bahwa kalau itu bidang pendidikan, berarti harus ada revitalisasi di satuan pendidikan sekian unit. Nah, bisa jadi di Sumatera Selatan ada berapa unit, ada juga gedung layanan perpustakaan, ada perluasan renovasi. Untuk pariwisata harus ada ketuntasan pembangunan daya tarik wisata di 81 daya tarik wisata. Nah yang baru saat ini, yang baru di 2022 ini, menurut Juknis, yaitu bidang pasar dan bidang UMKM. Ya. Kita lanjut ke slide perbandingan antara pokok-pokok perubahan 2021 dan apa yang ditayangkan atau diatur di Juknis 2022. Jadi ada penambahan bidang ya. Yang semula 2021 itu 14 bidang, sekarang 16, ditambah bidang pasar dan bidang UMKM. Kemudian tematiknya berubah, kemarin ada 4 tematik, kematian ibu dan stunting, kemiskinan, ketahanan pangan, nah sekarang DPP, destinasi pariwisata prioritas, kemudian sentra industri, kemudian food estate, ya, konektivitas kawasan. Konektivitas kawasan ini merupakan tematik yang untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Jadi kalau tidak termasuk yang di situ berarti tematik yang ada di provinsi-provinsi selain itu adalah destinasi wisata, sentra IKM, food estate, dan penguatan sentra produksi pertanian, perikanan, dan hewani. Nah, perubahan lampiran ya.
Kalau dulu, kalau lampirannya ada perubahan substansi, itu tidak diatur. Tetapi jika di lampiran juknis itu ada perubahan substansi, itu cukup ditetapkan oleh peraturan menteri. Jadi tidak perlu menerbitkan perpres lagi. Gitu. Nah, sekarang diaturnya seperti itu, jauh lebih mudah. Jadi kalau nggak ada di lampiran perpres, ya menteri terkait yang harus menerbitkan peraturannya. Tidak ada lagi lama-lama gitu ya. Kemudian juknisnya harus 2 bulan sejak petunjuk teknis ditetapkan. Kemudian kelengkapan dokumen revisi, dokumen RK. Ya, ada SK Kepala Daerah jika ada perubahan ya terkait bencana alam. Kemudian selanjutnya jika ada penambahan nilai. Nah, ini perubahan-perubahan, pokok perubahannya. Lanjut. Nah, ini sekilas tadi sudah saya sampaikan. Di perbandingan Juknis 2021 dibanding 2022, 14 bidang semula menjadi 16 bidang, penambahannya bidang UMKM dan bidang perdagangan. Lanjut, bagaimana sih mengalokasikannya? Dinilai secara teknis ya. Dinilai secara teknis oleh kementerian lembaga. Jadi bagaimana mengalokasikan dak fisik itu dinilai secara teknis oleh kementerian lembaga. Kemudian ada yang di highlight ya, merah pula gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan kinerja di sini itu di dalam kurung sudah jelas, serapan dana dan capaian output. Nah, ini yang akan menjadi reward dan punishment untuk pengalokasian dak fisik berikutnya. Walaupun masih juga dinilai dari kapasitas fiskal masing-masing daerah. Tapi salah satunya adalah kinerja itu. Jadi penyaluran dak fisik dilakukan berdasarkan kinerja. Maka APIP melihat LRPD, laporan realisasi penyerapan dana, melihat CO atau capaian output gitu ya. Direview oleh APIP, penyalurannya harus berdasarkan kontrak. Dalam kondisi tertentu oke. Dilakukan penyesuaian, namun harus melibatkan BPKP. BPKP juga harus berperan untuk membina dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP daerah. Lanjut, perkembangan kebijakan dak fisik. Nah, alokasinya turun ya Bapak Ibu sekalian, 2021 dibanding 2022. Kita langsung ke slide 24, Putra. Nah, di sini kita lihat alokasinya turun karena keterbatasan keuangan negara sehingga perlu dipikirkan prioritasnya dan untuk pemerataan layanan dan infrastruktur dasar. Penurunan alokasi lebih banyak di bidang kesehatan dan kita bisa maklumi karena alokasi untuk bidang kesehatan yang untuk kementerian lembaga, yang untuk sektoral itu sudah sangat tinggi ya untuk penanganan pandemi COVID. Jadi untuk yang khusus untuk dialokasikan di DAK fisik menjadi berkurang. Nah, di sini nih, kita lihat nih ada perubahan apa sih di penyalurannya gitu ya. Apa nih penyalurannya? Nggak ada nih, saya melihat tidak ada perubahan secara prinsip nih di penyalurannya Pak Muji, Mbak Desi, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada bertahap, ada sekaligus, dan ada bertahap dan sekaligus atau bahasanya campuran. Ya, biasanya disebut campuran. Ya. Sama dengan tahun sebelumnya. Kalau sekaligus itu dibedakan menjadi dua. Dak fisik dengan pagu sampai dengan 1 miliar atau dak fisik yang harus disalurkan sekaligus karena rekomendasi KL. Dalam melihat pemenuhan persyaratan, APBD, rekomendasi KL, itu tidak perlu pemerintah daerah melampirkan atau mengunggah dalam OMSPAN. Karena dari kantor pelayanan sudah disediakan di dalam OSPAN yang disampaikan oleh DJPK kepada kami terkait rekapitulasi APBD. Jadi kalau Bapak Ibu di Pemda terlambat menyampaikan ke DJPK, ya otomatis terlambat gitu. Kemudian rekomendasi KL. Pemda juga tidak perlu mengunggah di dalam sistem
kami, karena itu akan disediakan oleh sistem dari DJPK kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ini mekanismenya masih sama dengan tahun sebelumnya. Lanjut. Kita lihat sekarang apa itu yang bertahap dan apa itu yang sekaligus. Ya. Jika diketahui pagu subidang sampai dengan 1 miliar, itu pasti sekaligus. Ya. Jika tidak, ada rekomendasi sekaligus enggak? Kalau ada rekomendasi sekaligus, berarti ya, dan seluruh rencana kegiatan itu direkomendasikan atau tidak. Jika tidak, maka yang tidak direkomendasikan harus bertahap. Yang direkomendasikan boleh sekaligus. Ini yang disebut campuran. Ya, saya kira saya tidak ngajari yang para APIP karena ini pengaturannya sudah sangat lama seperti ini. Lanjut. Nah, sekarang persyaratan. Nah, setiap saya menjelaskan persyaratan, next slide, Putra. Setiap saya menjelaskan persyaratan kepada seluruh pemerintah daerah, saya cuma bilang, pikirin tahap 1 dulu. Jangan ke tahap 2, jangan ke tahap 3. Yang tadi, Putra, ya udah benar yang tadi. Pikirkan tahap 1 tersalur dulu. Back slide, Putra, kembali ke slide sebelumnya. Slide-nya kembalikan, ya. Coba dilihat ini pasal 37. Pasal 37 PMK 198. Tahap 1, 25%. Kapan paling lambat? 21 Juli. 21 Juli paling lambat. Sekarang masih Februari. Jadi sudah tahu dari sekarang, paling lambatnya 21 Juli itu hari Kamis. Kemudian syaratnya ada 7. 7 syaratnya. Perda APBD, tadi sudah saya bilang, perda APBD ini akan disediakan oleh DJPK melalui sistem kami. Ya, Pemda tidak perlu menyediakan. Tapi kecepatan Pemda menyelesaikan APBD sangat menentukan bagaimana tahap 1 bisa disalurkan sesuai dengan jadwal itu paling cepat Februari, paling lambat 21 Juli. Berarti Februari sekarang itu sudah bisa belum narik tahap 1 25%-nya? Bisa. Belum kontrak, Bu, masih proses. Pertanyaannya, apakah semuanya belum kontrak? Dua, LRPD dan CO tahun kemarin. Nggak mungkin nggak ada ya? Pasti sudah ada dong. Jangan sampai ini menjadi kendala juga. Belum membuat laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output. Ini kan harus diinput dalam sistem juga di OMSPAN. Laporan hasil review APIP tahun 2021. Dan ini juga sudah difasilitasi sistemnya melalui online monitoring SPAN. Segala data sudah ada di situ. Yang perlu direview oleh APIP. Kalau APIP ingin tambahan-tambahan data secara rinci, ya silakan dengan OPD-nya. Kemudian foto dan titik koordinat. Rencana kegiatan yang telah disetujui KL teknis ini pun Pemda tidak perlu mengunggah dalam sistem karena kami mendapatnya dari sistem kami di OMSPAN yang disediakan datanya dari DJPK melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang sudah Bapak Ibu bahas pada waktu itu, gitu ya. Kemudian daftar kontrak kegiatan, daftar kontrak ya, daftar kontrak kegiatan dan laporan sisa DAK fisik. Kemudian jika Bapak Ibu baca di PMK 198 pasal 37
angka yang ke-13, angka yang 13, 37 ayat 13 gitu ya. Daftar kontrak kegiatan dak fisik per jenis per bidang atau per subbidang sebagaimana dimaksud dapat berupa satu kontrak kegiatan fisik, selain kegiatan penunjang sebagai pemenuhan salah satu syarat tahap 1. Paham Bapak Ibu sekalian? Sekarang belum semuanya kontrak. Oke, belum semuanya kontrak. Tapi ada yang sudah kontrak belum? Boleh itu menjadi syarat penyaluran tahap 1 hari ini atau bulan Februari ini dan langsung dapat 25% dari pagu. Namun, jangan lupa bahwa paling lambat 21 Juli harus melakukan updating daftar kontrak kegiatan untuk semuanya. Nah, kalau nggak bisa semuanya bagaimana? Kan sudah kita terima itu 25%, Bu. Nggak apa-apa. Nanti kita hitung itu pada saat penyaluran tahap 2. Jika 45% dari pagu, nilai kontraknya lebih dari 70%, jika nilai kontraknya lebih dari 70%, salur 45%. Jika nilai kontraknya 25 dan kurang dari 70%, ada perhitungannya. Dan tidak disalurkan kembali jika kontraknya kurang dari 25. Kurang dari 25. Kenapa? Kalau tidak disalurkan, ya kemarin udah dapat 25%. Itu ya. Jadi kalau sudah ada yang siap, satu kontrak tapi bukan penunjang ya. Perda APBD-nya sudah siap, LRPD-nya dan CO-nya, LHR APIP-nya, foto titik koordinat, rencana kegiatannya sudah direkomendasi KL dan nanti tektokan sama kantor pelayanannya, bagaimana di sistemnya udah muncul atau belum. Silakan itu disajikan. Ya. Kemudian di tahap 2 itu paling lambat 21 Oktober. Persyaratannya seperti itu. Di tahap 3 paling lambat 15 Desember dengan kondisi LRPD maksimal minimal 90%, CO capaian output minimal 70%, LHR APIP sampai dengan tahap 2. Jadi kalau tahap 2 LHR APIP-nya tahap 1, kalau tahap 3 LHR APIP-nya untuk yang tahap 2, jika tahap 1 LHR APIP-nya atas tahun 2021. Kemudian di tahap 3 itu perlu disertakan laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian. Jadi kalau diselesaikan 100%, duitnya perlu berapa sih? Kalau perlu 75%, kemarin kan 20 plus 45, berarti sudah 65. Berarti tahap 3 dikasihnya 10. Gitu ya. Kalau ternyata 100, 25 tahap 1, 45 tahap 2, 65%. Oke, berarti tahap 3 kita kasih semua 35. Ada catatan di sini di tahap 2 itu angka 4. Kenapa kok di situ ada bunyi daftar kontrak kegiatan final? Tolong perhatikan catatan ini di dalam PMK 198 ya. Pasal 37 angka 14 atau ayat 14. Bunyinya seperti ini. Pemerintah daerah dapat melakukan pemutakhiran data kontrak, dak fisik, per jenis, per bidang, per subbidang, sebagaimana dimaksud, dengan ketentuan sampai dengan batas waktu penerimaan dokumen penyaluran tahap 1. Jadi kapan?
pemutakhiran data kontraknya paling lambat sampai dengan batas waktu penerimaan dokumen persyaratan tahap 1. Atau melakukan pemutakhiran 14 yang B sebelum penyaluran tahap 2. Dalam hal penyaluran tahap 2 dilakukan sebelum batas waktu penerimaan dokumen persyaratan tahap 1. Semoga tidak bingung. Contohnya gini, tadi satu kontrak Februari sudah salur nih tahap 1. 25%. Ya. Ternyata April nih semuanya sudah siap. Ya, ternyata April nih semuanya sudah siap. Boleh enggak kemudian menarik yang tahap 2? Boleh. Lakukan pemutakhiran sebelum batas akhir yang tahap 1, batas akhirnya kan 21 Juli nih. Dilengkapi pemutakhiran daftar kontrak kegiatannya, bahasa di tahap 2 adalah daftar kontrak kegiatan final. Maka April itu sudah bisa menarik 45% jika yang dikontrakkan lebih dari 70%. Itu ya. Baik, kita lanjut ke sekaligus. Semuanya hampir sama di sini. Hanya yang sekaligus nanti ada perbedaannya. Ya, sudah berpindah slide-nya. Nah, yang sekaligus ini sama ya dengan tahun yang lalu, disalurkan paling cepat April, paling lambat Desember, batas waktu penyampaian dokumen persyaratannya 15 Desember. Tapi bisa dilakukan daftar kontrak kegiatannya itu disampaikan ke KPPN atau ke sistem setiap batch penyaluran. Ya, setiap batch penyaluran. Jadi tidak usah menunggu semua kontrak selesai gitu ya. Tapi batas akhirnya itu memang penyampaian dokumen persyaratannya 15 Desember untuk yang sekaligus. Atas rekomendasi KL ya, sekaligus atas rekomendasi KL. Berarti lebih dari 1 miliar tetapi direkomendasikan sekaligus. Ini dapat disalurkan dalam beberapa batch penyaluran. Nah, ini yang ada perubahan gitu ya di tahun ini. Nanti Mas Reza mungkin jika ada pertanyaan silahkan meng-clearkan. Lanjut. Ini yang betul-betul sekaligus. Ini yang betul-betul sekaligus di bawah 1 miliar. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan adalah 21 Juli. Dapat disalurkan dalam beberapa batch penyaluran berdasarkan data kontrak yang di-tagging batch-nya. Jadi nanti secara teknis silahkan teman-teman di semua yang di pemerintah daerah manapun berkomunikasi aktif dengan kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk diajarkan secara sistem melakukan tagging berdasarkan data kontrak yang disalurkannya sekaligus sampai dengan 1 miliar atau lebih dari 1 miliar dengan rekomendasi dan bagaimana caranya memberikan tagging di sistemnya. Karena yang akan disalurkan oleh kantor pelayanan adalah sebesar yang di tagging nilai kontraknya, ya. Tuh Bapak Ibu perubahannya. Kemudian alur penyalurannya lanjut sama. Ya, ini lanjutnya yang 3F itu sama ya, hanya ini coba saya detailkan terkait LRPD dan capaian output itu dihasilkan dari sistem mana gitu ya. Lanjut ya. Lanjut Putra. Ini kayaknya lelet nih Putranya nih. Di Putranya jaringannya lambat nih ya. Nah, ini hanya mendetailkan kembali apa yang harus LRPD itu dihasilkan dari mana sih? Kemudian LHRAPID dihasilkan dari sistem yang mana? Foto itu seperti apa? Setiap kontrak fisik penunjang yang mendapatkan penyaluran SP2D wajib merekam volume capaian output. Yang ada di data kontrak fisik
wajib upload foto disertai dengan data geotagging. Tapi di dalam pengaturan ada pengecualian juga ya, jikalau tidak ada geotaggingnya itu bisa diberikan catatan secara terpisah. Nanti silakan dibaca secara rinci ya di Peraturan Menteri Keuangannya. Kemudian juga laporan sisa dak fisiknya. Cukup diunggah di salah satu bidang atau subbidang untuk seluruh sisa dak fisik yang dihasilkan oleh menu di Omspan. Ya, penyampaian daftar kontrak kegiatan. Nah, ini saya mengulang yang angka 14 di pasal 36 tadi, sorry, angka 13 atau angka 14 ya tadi ya. Minimal berisi satu kontrak untuk penyaluran tahap 1 dan batch 1 penyaluran sekaligus, minimal ya. Kemudian perekaman data kontrak harus disertai dengan perekaman perkiraan data jumlah tenaga kerja. Ya. Perekaman data kontrak dapat bersifat one to many, satu kontrak banyak detail rincian, atau many to one, banyak kontrak dengan satu detail rincian kegiatan. Diimbau dalam perekaman kontrak tidak bernilai desimal, dan memberikan kode unik dalam hal Pemda merekam satu kontrak ke banyak detail rincian. Updating data kontrak dapat dilakukan sampai dengan 21 Juli atau sebelum penyaluran tahap 2 apabila penyaluran tahap 2-nya disalurkan sebelum 21 Juli. Jadi silakan melakukan update kontrak final jika tahap 2-nya itu diminta penyalurannya sebelum batas 21 Juli. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kegiatan penunjang dak fisik. Pemda dapat menggunakan penunjang maksimal 5%, aturannya masih sama ya. Dan harus dialokasikan dalam rencana kegiatan. Dalam hal pengurangan alokasi, tadi ada kondisi-kondisi force majeure yang menyebabkan alokasinya harus dikurangi, maka dalam hal pengurangan alokasi yang mengakibatkan kontrak penunjang melebihi 5%, nah selisihnya hanya boleh dibebankan, selisihnya tidak boleh dialokasikan atau menjadi beban DAK fisik, harus menjadi beban APBD-nya. Kemudian kegiatan penunjang yang direkomendasikan apa saja? A sampai F itu ya. Desainnya, biaya tendernya, jasa pendamping, non-ASN, jasa konsultan. Semoga di sini tidak ada lagi pertanyaan. Apip dapat nggak honornya gitu ya. Ini pertanyaan waktu saya ngisi di MSTC tahun lalu gitu ya. Dan itu memang sudah tidak disebut di aturannya. Memang aturannya tidak ada untuk honor Apip. Kemudian perekaman kontrak penunjang, seperti ini pengaturannya. Selanjutnya, ini tahap-tahap di mana peran Apip. Ya. Apip itu reviewnya di mana saja? Tahap 1 itu yang direview daftar kontrak kegiatannya. Ya. Pada saat sekaligus yang direview juga daftar kontrak kegiatannya. Termasuk di dalamnya SP2DPUD, volume capaian output, dan foto untuk tahun yang lalu untuk tahap 1. Untuk tahap 2, mereview tahap 1-nya terkait volume capaian output dan SP2DPUD-nya. Untuk tahap 3, mereview volume capaian output dan SP2DPUD serta kelengkapannya untuk tahap yang kedua. Bagaimana penandatanganan dokumen persyaratan? Bagaimana dokumen persyaratan ditandatangani? Pengaturannya ini sudah sangat fleksibel ya. Kalau dulu kalau bukan kepala daerah nggak boleh. Nah, sekarang pengaturannya sudah jauh lebih fleksibel, sudah sejak 2021 sih. Boleh ditandatangani oleh PLT. Bahkan jika PLT berhalangan tetap, itu boleh ditandatangani oleh PLH. Jadi sudah tidak ada hambatan ya terkait itu ya. Lanjut. Nah, ini memang konsekuensinya jika kepala daerah tidak memenuhi persyaratan, kemudian sudah dikontrakkan dan sebagainya, syaratnya tidak memenuhi, tidak bisa disalurkan, maka otomatis menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Selanjutnya, bagaimana sisa dak fisik?
Ya, pengaturan sisa dak fisik masih sama pengaturannya ya, tidak perlu saya ulang. Tentu teman-teman yang ada di sini sudah mengetahui bahwa penggunaan sisa dak fisik sampai dengan 2014 atau sisa dak fisik tahun-tahun sebelumnya pada bidang subbidang yang keluaran atau kegiatannya sudah tercapai dan yang belum tercapai. Bagaimana kalau 1 tahun anggaran sebelumnya? Bagaimana kalau sudah tercapai? Bagaimana yang tahun-tahun berjalan? Bagaimana kalau sudah tercapai? Boleh nggak untuk mendanai kegiatan pada subbidang sesuai dengan kebutuhan daerah? Nah ini jika output tercapai maka dibolehkan untuk mendanai kegiatan pada kegiatan subbidang atau bidang lain sesuai dengan kebutuhan. Jika outputnya belum tercapai, ya harus digunakan untuk peruntukannya sesuai dengan kebutuhan daerah. Ya, kemudian harus dibuat laporan penggunaannya. Jadi akhir slide saya, apa nih yang perlu kita jadikan perhatian? Tadi lesson learn-nya kita sudah belajar banyak dari 2021. Ya, jadi proses pengadaan barang dan jasa seharusnya tidak lagi menjadi hambatan, karena Bapak Ibu sudah tahu nih dari sekarang. Ya. Tinggal mengeksekusi, menyusun time frame-nya, pilihan metodenya, dan itu di metode pengadaan itu pada saat menyusun rencana kegiatan itu sudah ada. Segera melakukan pemenuhan persyaratan. Review APIP untuk yang 2021 tentu sudah mulai bisa lah dilihat sekarang ya. Nanti Mas Reza mungkin bisa diupdate kondisi Palembang misalnya. Untuk Dakfisik 2021 teman-teman OPD ini semuanya sudah masuk belum ya? Untuk LRPD dan CO-nya gitu ya. Supaya bisa segera dibuka oleh APIP-nya dan dilakukan review. Kemudian data kontrak segera diinput. OPD akan memastikan bahwa data yang direkam dan diupload di OMSPAN telah lengkap dan benar. Ya, jadi tolong dicek. APIP juga bisa mengecek ya. Kadang-kadang kita typo ya atau salah pencet ya. Angkanya kebalik dan sebagainya. Nah, teman-teman KPPN juga detail melakukan checking itu. Kemudian upload foto, segera memintakan persyaratan penyaluran. Saya kira itu poin-poinnya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika mungkin lebih dari batas waktu yang ditentukan. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Kanwil dan KPPN saya kira tidak perlu saya sajikan ya, tapi Bapak Ibu boleh memberikan masukan supaya menjadi feedback bagi kami untuk memperbaiki layanan kami, dan juga boleh untuk hal-hal yang sifatnya nasional yang barangkali bisa kami dorong untuk menjadi bahan masukan yang bisa kita ekskalasi secara nasional. Saya kira itu Mbak Desi, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan jika ada hal-hal yang memang masih perlu kita dalami secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Lydia. Saya sampai terpesona sampai nggak bisa nge-cut loh Bu. Ya, silakan ya. Untuk sudah lewat ya Mbak. Iya, tapi demi Ibu lah saya ini nanti. Tapi izin mungkin kalau banyak pertanyaan ya agak molor juga nanti Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, kita buka dulu untuk sesi diskusi. Silakan raise hand ya. Ya, silakan bisa dengan tools raise hand yang ada di Zoom Anda. Ini tadi ada beberapa chat Bu menanggapi yang Bu Lydia sampaikan, itu ada dari Pak Wahyudin tadi menanggapi kalau APIP belum semuanya diklat Bu, dan untuk biaya APIP diklat APIP-nya itu sebaiknya ditanggung bukan dari inspektoratnya karena tidak tersedia banyak anggaran, sepertinya seperti itu. Ya, sudah ada yang resen kepada Pak Nur Muhammad. Silakan Pak, di unmute. Pak Nur Muhammad. Ya, halo.
Ya, silakan Pak. Dari mana, Pak Nur Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Muhammad Imadil dari Inspektorat Kabupaten Sidrap, Bu. Siap. Silakan Pak. Baik, Bu. Ini yang sebelumnya, Bu, saya minta maaf karena saya tidak mengikuti dari awal, berhubung di tempat kami ini kan bertepatan dengan sholat asar. Jadi Ya. saya tidak menyimak semua, Bu. Yang Ya. ingin saya tanyakan terkait dengan penyaluran dak fisik yang campuran, Bu. Bidan campuran, tahap campuran. Bagaimana metode penyalurannya jika batch 1 ditolak, namun pada batch 2 tersalurkan dan batch 3 tersalurkan? Apakah penyalurannya tidak sama dengan penyaluran yang bertahap, Bu? Harus cair dulu tahap pertama, baru tahap kedua dan tahap ketiga. Terima kasih, Bu. Ya. Dari inspektorat mana ini tadi? Sidrap, Bu. Bu. Sidrap itu di mana ya, Pak? Di daerah apa? Nggak ada di peta, Bu, ya? Ada di Sulawesi Selatan, bukan. Di mana, Pak? Di Sulawesi Selatan, Bu. Oh, Sulawesi Selatan. Ya, provinsinya. Makassar ya. Ya, siap, Bu. Makasih. Ya, mungkin sekalian aja, Mbak. Langsung direspon dulu. Langsung direspon dulu. Langsung direspon ya. Ya. Ini teknis banget ya. Tetapi kalau campuran itu, ingat kalau campuran itu berarti ada yang sebetulnya pagunya di atas 1 miliar gitu ya. Tetapi ada yang diberikan rekomendasi untuk sekaligus ya. Jadi yang campuran itu berarti campuran sekaligus dan bertahap kan gitu ya. Kalau yang bertahap itu harus urut gitu ya, tahap 1, tahap 2, baru bisa ke tahap 2. Nah, sekaligus ini berdasarkan rekomendasi. Yang pasti ya, 1 harus ada rekomendasi KL-nya bahwa ini di atas 1 miliar tapi boleh sekaligus. Dan boleh per batch gitu ya. Dan tidak harus nunggu semuanya selesai tetapi per batch. Nah, ini kenapa nih kok batch 1 ditolak tapi batch 2 dan batch 3 bisa salur. Ini kondisi seperti apa sih? Mungkin Mas Reza bisa bantu saya, silakan Mas Reza. Kondisi apa itu terjadi seperti itu dan tentunya hak untuk batch satunya tetap tidak hilang jika gitu ya. Silakan Mas Reza. Oke, Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak Pak Nur ya. Ini sudah terjadi atau dalam pertanyaan saja, Pak? Yang terkait penyaluran batch 1 yang ditolak tapi batch 2-3-nya dapat dilanjutkan. Terkait penyalurannya, Pak, di keterangan catatan, halo Pak, saya tambahkan sedikit dulu Pak pertanyaannya. Di keterangan catatan, di keterangan catatan dokumen ditolak itu nilai BST tidak sebesar dengan nilai kontrak. Apakah harus nilai BST itu harus sesuai dengan nilai kontrak, Pak? Jika kenyataannya pengadaannya itu pelaksana tidak mampu menyediakan keseluruhan kontrak. Gitu, Pak. Oke. Jadi izin Bapak untuk pertanyaannya, untuk penyaluran dak fisik sekaligus dengan rekomendasi itu disalurkan sebesar nilai kontrak, Pak. Walaupun BAST-nya itu disampaikan di bawah nilai kontrak. Nanti untuk sisa saldo yang lebihnya, untuk kelebihan penyalurannya itu akan menjadi sisa saldo di RKUD untuk subbidang dimaksud, Pak. Seperti itu. Nah, untuk penyalurannya juga, Pak, kalau sepemahaman saya, itu jika memang yang batch satunya itu masih belum sesuai, belum benar, itu biasanya kita tunggu dulu, Pak, untuk penyaluran batch 2-nya. Karena kan secara updating data kontrak, daftar kontrak yang sudah
diajukan penyaluran itu kan ada BAST-nya Pak, udah tertagging tuh. Dan secara realnya kan dia tertolak, belum disalurkan. Nah, data kontrak batch 2-nya itu kan sudah termasuk data kontrak yang tertagging di batch 1. Jadi menurut saya harusnya disalurkan secara bertahap juga sih Pak. Seperti itu. Gimana Pak Nur Muhammad? Nur, ada yang disampaikan lagi dari keterangan Pak Reza? Ya, Pak Nur Muhammad dari Sidrap. Sidrap itu KPPN mana ya Pak? Atau Reza tahu? Sidrap itu wilayah Sidrap kerja itu Sulawesi Selatan kalau saya nggak salah Bu. Ya, Tapi kalau KPPN-nya Sulawesinya Selatan, tetapi KPPN-nya mana? Jadi secara prinsip begini Pak Nur Muhammad, bahwa rasanya tidak masuk akal untuk batch 1 ditolak tetapi batch 2 disalurkan. Jika antara batch 1 dan batch 2 itu ada keterhubungan, satu kontrak, satu data kontrak, kemudian BAST kan boleh lebih, boleh kurang gitu ya, iya. kurang dari daftar kontrak. Tetapi nanti sisanya itu menjadi sisa di RKUD gitu ya. Nah, artinya hampir sama dengan yang tahapan tadi Pak, harus tahap 1 selesai dulu, tahap 2 selesai dulu, dan seharusnya batch 1-nya juga diselesaikan dulu, baru masuk ke batch 2, dan selanjutnya batch 3. Ini sudah kejadian ya Pak Nur Muhammad? Kejadian Bu, begini Bu. Halo? Halo? Begini Bu, batch 1-nya itu Bu, awalnya ditolak. Halo? Ya. Batch 1-nya awalnya ditolak, terus dia mengajukan untuk permintaan batch 2. Batch 1-nya cair 1 M lebih, terus dia mengajukan lagi permintaan untuk batch 3 senilai 900 juta. Namun jadi batch 1-nya tidak pernah cair ya? Cair batch 1-nya Bu. Namun keterangannya ditolak. Batch 1-nya itu cair setelah pengajuan batch 3. Batch 2 dan batch 3 Bu, ada 2 kali penyaluran dari RKUN ke RKUD. Itu nilainya berbeda dengan yang diajukan permintaan. Bapak sudah minta penjelasan ke kantor pelayanannya, Bapak? Belum Bu. Kan ini sebenarnya ranahnya Pemda Bu. Cuma kami APIP mempertanyakan kenapa bisa seperti itu. Begini Bu, batch 1, batch 2 itu yang dimintakan dana itu Bu, nilainya itu 1, M 49.420. Terus batch 2 1.436.000.000. Terus batch 3 itu 900 juta Bu. Namun penyaluran yang sama angkanya itu cuma ada di batch 2 Bu. 1,4 M itu Bu. Ada penyaluran kami enggak tahu ini penyaluran batch berapa. Penyaluran batch 3 Bu keterangannya. Namun nilai yang diajukan untuk penyaluran batch 3 itu cuma 900 juta. Namun yang cair itu 1 M lebih, 1,1.046.000.000. Ya, Pak. Baik, Pak ya. Karena ini teknis sekali ya. Logika berpikirnya adalah batch 1 harus disetujui dulu, kemudian baru lanjut ke batch 2, baru lanjut ke batch 3. Nah, logika idealnya ya, Bapak ya, Pak Nur Muhammad ya. Ini kekhususan yang ditangkap oleh inspektorat ya, Pak ya. Ditangkap inspektorat. Nanti ini kan berarti masalah di sistem ya, Pak ya. Kejadian di sistem yang dilihat oleh inspektorat. Mohon rekomendasi saya sih, ini kan harusnya bagian review Bapak ya, 2021 untuk tahap 1 2022 gitu ya. Nah, mohon dibicarakan nanti dengan BPKAD-nya supaya BPKAD-nya juga berkomunikasi dengan kantor pelayanan untuk minta penjelasan kondisi ini.
Di samping itu, saya akan menanyakan kepada pengembang sistem di Kementerian Keuangan, ada kondisi seperti ini, itu kira-kira potensinya apa? Menyebabkan di sistem ditolak, tetapi kemudian tersalurkan di batch yang berikutnya ya, di batch terakhir ini kayaknya 1,4 ya. Tadi 1,4, 1,436, 900 juta. Yang sama itu hanya 1,43 yang batch 2 saja. Gitu ya Pak Nur ya. Jadi rekomendasi saya koordinasikan dulu karena Bapak harus mereview, membuat LHR untuk 2021, ngobrol dulu dengan BPKAD supaya BPKAD juga mendapat penjelasan secara clear dari kantor pelayanan Pak. Gitu ya Pak? Iya Bu, yang ada yang teknis juga Bu, permintaan itu tidak penyaluran tidak sesuai dengan permintaan. Permintaan itu kan cuma 900 juta di batch 3, namun yang cair 1 miliar lebih. Begitu Bu. Nanti kami koordinasikan juga ke Pemda. Ya, ya boleh Pak, dicatat, diberikan, masuk kepada laporan hasil review yang nanti bisa dibawa ke levelnya kantor pelayanan Pak, sebelum mereka mengklirkan penyaluran tahap 1 yang 2022. Begitu ya Pak Nur, saran Bu, saya. Minta maaf Bu, terus misalnya apakah masih bisa ada pencairan Bu? Kalau yang untuk 2021 tidak ada Pak, tidak bisa Pak. Tidak bisa Pak. Ada solusi bisa penyaluran lagi, karena kan ada anggaran 600 juta ini tidak terbayar dari, jadi ditanggung sama APBD Bu akhirnya 600 juta. 600 juta ya Pak, yang batch 3 itu tadi ya? Ya, iya Bu. Iya Pak. KPPN-nya mana Pak? KPPN Parepare Bu. Oke. Nanti coba kita ngobrol ya dengan KPPN Parepare. Silakan. Izin Ibu mungkin menambahkan sedikit Bu ya terkait yang pertanyaan Bapaknya. Jadi kalau untuk penyaluran dak fisik sekaligus dengan rekomendasi itu Pak, itu kita salurkan sebesar daftar kontrak Pak, walaupun BAST yang disampaikan itu di bawah nilai data kontrak Pak. Jadi memang berlebih Pak, seperti itu. Nanti kelebihannya itu akan ada menjadi sisa saldo di RKUD Pak. Seperti itu Pak ya. Mungkin. Jadi yang dicek bukan jumlah dari BAST-nya Pak Nur Muhammad, tetapi jumlah kontrak. Oh iya iya. Ya paham Bu. Gitu ya Pak ya. Oke. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Ya. Cukup ya Pak Nur Muhammad. Selanjutnya ke Bu Nino atau Bapak ya. Bu Nino Muji atau Bapak ini. Silakan. Ya ulun dipanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari mana Bu untuk bertanya dari Inspektorat Kabupaten Kota Waringin Timur Bu. Siap, silakan Bu Nino. Ini kemarin dari Dinas PU Kabupaten itu ada berkonsultasi dengan kami, ada satu masalah berkaitan dengan dana DAK. Jadi di dalam dana DAK Dinas PU tahun 2022 ini ada kegiatan mengenai sanitasi, yaitu pengadaan tangki safety. Jadi di dalam aplikasi Krisna itu mereka menganggarkan untuk 4 desa 3 kecamatan. Tetapi saat penginputan SIPD itu hanya terinput di 1 lokasi. Tetapi nilai anggarannya sama besarnya dengan nilai yang ada di aplikasi Krisna. Apakah hal ini bisa untuk diajukan penyalurannya atau harus menunggu perubahan DPA yang ada di SIPD tersebut? Mohon pencerahannya. Terima kasih Bu. Siap. Langsung direspon Ibu berkaitan dengan kayaknya ini perbedaan uraian di DPA ya, di SIPD perbedaan uraian antara di DPA dengan di Krisna. Ya, di RK-nya Bu. Ya, di RK sudah sesuai kebutuhannya di Kota Waringin ya Bu, di 4 desa sudah, Bu, 3 untuk 4 desa 3 ya. kecamatan, siap. Terus di SIPD-nya ternyata hanya ada di 1 lokasi, walaupun secara jumlah sama. Totalnya sama Ibu, siap. Ya. Total anggarannya sama.
pertanyaan saya malah balik nanya nih. DPA SKPD itu jika diperlukan perubahan rinci, itu prosedurnya seperti apa, Bu? Karena sekarang sistem SIPD, Ibu, kalau dulu sebelum kita memakai sistem SIPD masih memakai SIMDA, itu perubahan selama tidak merubah kode anggaran atau kode rincinya, itu tidak terjadi masalah tatkala kita merubah rinciannya saja, Bu. Tetapi kalau sudah ada kode anggaran yang harusnya belanja modal menjadi belanja barang jasa, itu memang tidak bisa. Tetapi saat ini sejak kita menggunakan SIPD untuk melakukan perubahan atau pembukaan aplikasi, itu kita harus ada aturan perubahan dari Kemendagri, Bu, karena sekarang terpusat. Sehingga kemarin dari Dinas PU mengalami suatu kendala karena di dalam SIPD ini kemarin oleh operator itu hanya terketik satu lokasi, Ibu, yaitu satu desa, satu kecamatan. Sementara seharusnya anggaran sebesar 2,4 itu untuk 4 desa, 3 kecamatan. Sehingga mereka mengalami kendala dan mereka meminta bantuan solusi seperti apa sebaiknya. Nah, kami juga agak terkendala, Ibu. Terima kasih. Ya, karena logikanya rincian itu tidak perlu sampai prosesnya mengulang kembali seperti ketika mau menyusun DPA awal. Itu logikanya ya, Bu ya, logika penyusunan anggaran. Ya, kalau detail itu tidak perlu lagi melakukan proses itu. Cuman masalahnya ini kan sistemnya tidak mengakomodir itu ya. Maka di kendala pelaksanaan dak fisik yang tadi saya sampaikan, ini ada penyesuaian, ada masalah memang di SIPD, di mana penyesuaian aplikasi SIPD ini memang diperlukan. Ya, karena di sini ada masalah penyesuaian kodifikasi yang tidak sesimpel perubahan ketika kita menggunakan SIMDA gitu ya, Bu ya. Singkatnya seperti itu. Nah, jika memang pengaturannya harus kemudian ke Kemendagri lagi, ya itu yang harus ditempuh, Bu. Kami tidak, dari Kementerian Keuangan tidak bisa merekomendasikan di luar apa yang diatur di Kementerian Keuangan, ya. Karena ini kan sebetulnya krisnanya sudah betul gitu ya, alokasi DAK fisiknya sudah betul, hanya human error ketika operator menginput di dalam SIPD. Nah, mungkin langkah-langkahnya mulai dari sekarang sudah harus ditempuh untuk penyampaian permasalahan itu ke Kemendagri, Bu, supaya tidak mengambil waktu lebih banyak gitu ya, kan udah ketahuan nih. Ada baiknya nih kan memang mungkin akan ketemu masalah ini ya di Pemda yang lain, tidak hanya di Kota Waringin Timur. Namanya menginput di dalam aplikasi itu ya juga perlu ketelitian dan sangat tergantung pada fokus daripada operator menginput. Nah, mungkin saran saya, Bu, untuk Kota Waringin diidentifikasi, Bu, dulu semuanya. Jika ada kejadian-kejadian yang sama, mungkin Ibu bisa susun dengan inspektorat ataupun BPKAD untuk mendata sehingga penyampaiannya kepada Kemendagri bahwa ada kesalahan-kesalahan seperti ini agar diberikan fasilitas pembukaan di SIPD untuk dilakukan perbaikan. Itu harusnya dari sekarang, Bu. Paling tidak Februari ini sudah clear. Begitu, Bu, saran saya, karena kami tidak bisa mengintervensi Kemendagri jangan pakai ini dong, gitu, nggak bisa. Karena Kemendagri memiliki aturan itu dan itu harus Bapak Ibu dari pemerintah daerah mematuhi. Karena Bapak Ibu pengaturan terkait sistem keuangan daerahnya harus menganut kepada aturan yang diterbitkan oleh Kemendagri. Begitu, Ibu Nuni. Salah, Ibu Ninu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya. Cukup, Bu Ninu. Ya. Terima kasih. Selanjutnya ke Pak Faisal Arif Jakmania ini. Silakan, Pak. Jakarta punya ini ya. Ya, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Sebentar, oke. Saya ini sempat tahun lalu ada sedikit pengalaman Bu mengenai aplikasi Omspan ya Bu ya. Jadi kebetulan kami dari Dinas PUPR. Jadi di aplikasi Omspan, di situ dimintakan mengenai output kegiatan itu berupa kilometer. Kalau memang kita jalan itu ada kilometer, sehingga ketika kami input panjang jalan yang menjadi penanganan kami,
kemudian terjadi perdebatan dengan pihak dari inspektorat, karena mereka yang mereka review adalah output daripada keuangan, bukan output fisik pelaksanaan. Saya rasa OSPA masih output kegiatan mungkin sudah ada perubahan atau memang ya. Pak Faisal putus-putus Pak, mau diulang Pak? Langit. Oh ya, mengenai aplikasi OMSPAN Bu. Jadi kemarin tahun yang lalu kami ada sedikit selisih dengan inspektorat mengenai output kegiatan. Di dalam aplikasi OMSPAN, output yang tertera merupakan panjang jalan ataupun kilometer. Sedangkan output yang dimintakan oleh inspektorat berupa output keuangan, capaian keuangan, bukan capaian fisik pelaksanaan. Di sini saya lihat ada sedikit tidak sinkron antara aplikasi dengan yang diinput oleh inspektorat. Jadi yang ingin saya tanyakan, apa sudah ada perubahan daripada aplikasi tersebut atau memang kami sendiri yang salah memahami daripada aplikasi itu? Oke. Mungkin itu saja, Pak Faisal Arif dari mana nih Pak Faisal? Dinas PUPR Nagan Raya Bu, Aceh. Aceh ya. Mungkin kalau dari saya nanti dilengkapi secara teknis oleh Reza ya, dari Mas Reza ya. Jadi Pak, yang menjadi dokumen pendukung persyaratan itu selain laporan realisasi pencairan dana yang dibuktikan dengan SP2DBUD, juga laporan capaian output gitu ya. Jadi bedakan kalau pencairan dana atau SP2DBUD itu realisasi uang, kalau capaian output itu adalah realisasi dari volume outputnya, misalnya rehabilitasi gedung berapa meter persegi, perbaikan jalan sekian kilometer, atau berapa unit, atau berapa paket, gitu Pak. Itu CO. Sedangkan kalau LRPD itu uang. Jadi kita biasa menyandingkan memang, karena permintaan Pak Presiden sekarang itu jangan hanya duitnya keluar berapa, jadinya apa. Jadinya apa, itu tadilah yang harus dituangkan di capaian output. Silakan Mas Reza menambahkan. Baik Ibu, mohon izin Pak Faisal terkait hal yang ditanyakan tadi, betul yang telah disampaikan oleh Bu Kanwil. Jadi untuk review itu ada dua bagian memang Pak. Satu yang terkait dengan realisasi keuangan itu dari SP2DBUD, satu lagi yang dari sisi capaian output, misalnya berapa kilometer jalan yang sudah diselesaikan, itu dari menu capaian output Pak. Jadi memang ada dua hal yang berbeda di situ. Kalau menurut saya seperti yang telah disampaikan di awal Pak, dari DJPK kan sudah menyampaikan per dirjen kepada para APIP Pak ya, untuk terkait detail tata cara juknis review APIP untuk Dakfisik. Mungkin bisa ditelaah kembali Pak bareng-bareng sama DJPK-nya. Saya rasa itu memang sudah jelas sih Pak. Berarti ada mungkin dari pihak APIP-nya Pak ya yang agak sedikit belum memahami mungkin. Soalnya kemungkinan miskomunikasi saja. Kami memang menginput di output itu kami input panjang jalan yang sudah ditangani, misalnya yang sudah diselesaikan. Kemudian dari pihak APIP menyuruh kami untuk mengganti output itu dengan capaian keuangan seperti itu. Mungkin perlu kita berikan pemahaman juga nanti Pak. Ya. Terima kasih Pak atas jawabannya. Lagi. Iya Pak. Ya, sama ini Reza, ada pertanyaan itu di chat dong. Ini saya nggak ngerti jawabannya karena teknis ya. Apakah APIP bisa merubah password pada akunnya APIP di OMSPAN? Oke, kalau perubahan password bisa dilakukan Bu bersurat atau mengirimkan tiket melalui HIDJPB Bu. Seperti itu. Mengirimkan tiket melalui HIDJPB atau boleh melalui KPPN mitranya atau harus melalui HIDJPB? Melalui HIDJPB langsung saja Bu, karena nanti untuk balasan password barunya akan langsung ke email yang bersangkutan. Seperti ya. itu.
Ya, boleh kamu ketik di room chat address dari Hai DJPB supaya jadi perhatian para APIP. Jika ingin melakukan perubahan akun, silakan mengirim permohonan ke Hai DJPB. Help, answer, and improve-nya Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara tersistem. Ya. Di chat juga ada pertanyaan, Bu, dari Ibu atau Dian atau Bapak ya. Apakah perubahan kontrak yang berbatas waktu di Juli itu terkait dengan selisih anggaran yang mungkin masih bisa dipakai atau memang menutup kemungkinannya adanya CCO di kegiatan konstruksi? Padahal ini sulit sekali dihindari. Dan di OMSPAM ada menu penginputan adendum kontrak. Mohon arahan. Atau ini Bapak atau Ibu Dian akan menyampaikan pertanyaan langsung, silakan. Bisa open mic? Ya, mungkin saya jawab langsung saja, nanti dilengkapi Mas Reza. Jadi, pokoknya batas akhir daftar kontrak kegiatan final itu di Juli tanggal 21. Ya. Jadi kalau memang itu ada kemudian perubahan-perubahan, selisih anggaran yang kemudian masih diperlukan, ada kemudian perubahan kontrak dan sebagainya, silahkan di media itu, di medio itu gitu ya. Setelah itu, setelah 21 Juli, itu tidak akan ada lagi proses updating kontrak. Jadi data kontrak kegiatan final itulah yang akan digunakan untuk keputusan menyalurkan tahap 2. Silakan ditambahkan, Reza, kalau ada yang kurang dari penyampaian saya. Baik Ibu, betul yang telah disampaikan mungkin kepada Bu Dian ya, yang telah disampaikan Bu Kanwil. Jadi kalau untuk CCO atau adendum kontrak itu sebenarnya difasilitasi Bu pada aplikasi yang dapat diajukan melalui aplikasi OMSPAN, nanti akan disetujui oleh Kanwil kami itu paling lambat 31 Agustus Bu. Kalau secara peraturannya itu biasanya nanti kita juga dari KPPN akan menerbitkan surat terkait dengan tata cara adendum kontrak tersebut. Namun jika itu sudah melewati batas 31 Agustus itu sudah tidak bisa lagi mungkin untuk dilakukan Ibu. Seperti itu yang dapat saya tambahkan. Oh ya, berarti 31 Agustus masih bisa ya? Sedikit. Ya, oh betul. ya. Maaf Ibu, menambah ke pertanyaan sedikit. Jadi andaikan dalam waktu berjalan ketika itu memang ada perubahan kondisi di lapangan, tanpa ada perubahan dana itu juga nggak boleh? Silakan Reza. Ya. Perubahan dananya ini bertambah atau berkurang Ibu? Izin Bu Dian, kalau seumpamanya dananya ini di bawah dananya, di bawah dari nilai daftar kontrak yang telah didaftarkan, itu kan nanti di mekanisme penyaluran tahap 3 kan ada yang namanya NRPK Bu, nilai rencana penyelesaian kegiatan. Itu nanti disesuaikan di situ nilai pembayaran kontraknya Bu. Namun kalau memang di atas nilai kontrak yang telah diajukan itu secara aplikasi tidak bisa Bu, karena kami dari KPPN selaku penyalur hanya menyalurkan sebesar data kontrak yang telah didaftarkan saja. Seperti itu Bu. Ya, begitu Bu Dian ya. Jadi jumlah kontrak rupiah kontrak itu berdasarkan data kontrak yang sudah didaftarkan per 21 Juli 2022 maksimalnya ya. Jika ada perubahan-perubahan, diberikan fasilitas untuk melakukan perubahan di 31 Agustus, tetapi tidak ada perubahan jumlah nominal, bahkan memunculkan kontrak baru sudah nggak bisa juga. Ya. Betul Bu. Seperti itu Bu Dian, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Dian. Di kolom chat sudah ditambahkan oleh Mas Reza ya, kemana kalau akan melakukan perubahan password OMSPAN. Kemudian menjawab pertanyaan di awal tadi Mbak Desi, ini APIP saya merasa jadi inspektorat, merasa jadi APIP tetapi nggak pernah di BIMTEK. Belum semuanya di BIMTEK. Ya, belum semuanya di BIMTEK. Ya. Saran saya, jika di provinsi gitu ya, jika APIP provinsi silakan berkomunikasi dengan Kanwil DJPB setempat.
untuk minta dilakukan bimbingan teknis terkait review APIP. Sehingga nanti Pak Kanwil atau Bu Kanwilnya bisa berkomunikasi, berkoordinasi dengan BPKP. Ya. Dan ini tidak berbiaya, memang tugas fungsi kami mengedukasi. Ya, jika di kabupaten, silahkan menyampaikan itu kepada kantor pelayanan perbendaharaan. Ya, Resa ya, KPPN mengedukasi APIP juga kan? Siap Bu, secara aplikasi bisa kita bantu Bu. Ya, begitu. Jadi koordinasikan saja, tidak perlu menunggu dibuka BIMTEK. Mungkin Pak Dirut, Pak Direktur MSTC bisa memfasilitasi nih BIMTEK APIP gitu ya. Silakan saja. Nanti melalui ini bisa di BIMTEK. Tapi KPPN dan kantor wilayah DJPP memiliki tugas mensosialisasikan, mengedukasi. Karena ini bagian dari akselerasi penyaluran DAK fisik. Jadi APIP-nya nggak paham, akan menghambat penyalurannya. Supaya tidak menghambat, maka APIP-nya harus dipintarkan dulu. Nah, diedukasi. Silakan berkomunikasi dengan Kanwil DJPP atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara mitra kerjanya. Itu Mbak Desi. Ya. Tadi yang pertanyaan awal sudah direspon ya. Terus rasanya di chat juga sudah habis Bu pertanyaan. Apakah ada yang ingin raise hand lagi menyampaikan pertanyaan sebelum kita akhiri? Sepertinya cukup Bu. Sebelum kita tutup mungkin closing statement dulu dari Bu Lydia. Nanti tolong teman-teman untuk, nanti mungkin saya bisa melalui Pak Muji Santosa ya, untuk mengupdate terkait info dari Helpdesk SIPD ya, supaya ini bisa menjadikan kemudahan gitu ya, tidak harus menunggu bersurat dulu ke Kemendagri, kemudian baru bisa dilakukan perubahan. Cuman ada konsekuensi di situ melakukan entry di dua sistem gitu ya. Melakukan entry di dua sistem. Jadi nanti saya teruskan ini ke Pak Muji supaya bisa jadi perhatian teman-teman yang ikut pelatihan dari Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tanggal 16 Desember 2021 nomor 903 mengenai persiapan pelaksanaan APBD 2022. Jadi di situ ada klausul terkait dengan bagi pemerintah daerah yang mengalami kendala dalam penerapan SIPD agar melakukan hal sebagai berikut ya, berkoordinasi tentunya dengan Ditjen Bina Keuangan Daerah guna melakukan prosesnya dengan baik. Dalam dapat melakukan ya, poin B-nya, 11B-nya dapat melakukan proses penatausahaan di luar SIPD yang secara bersamaan tetap direkam di dalam SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan paling lambat setiap akhir bulan. Jadi mungkin konsekuensinya adalah berkomunikasi juga dengan keuangan ya, BPKAD atau DPPKAD gitu ya, untuk perubahan DPA-nya menggunakan tentu harus mengentry ulang ya, mengawali kembali supaya itu tadi kesalahan dari rekam tadi tidak terjadi, gitu ya. Saya kira itu Bu Desi, dan saya tadi sudah menyampaikan berbagai pelajaran berharga ya di 2021, dan mari kita bersama untuk menggunakan pelajaran berharga itu tidak terjadi lagi gitu ya, meminimalkan keterjadiannya dengan mengetahui dengan baik risikonya sehingga Bapak Ibu sekalian bisa memitigasi, dan kolaborasilah dengan pihak-pihak dalam hal ini Kementerian Keuangan yang menjadi mitranya, dan kami siap untuk melayani Bapak Ibu sekalian sesuai dengan tugas fungsi, dan kami mengakselerasi belanja pemerintah untuk keperluan dan dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Lydia, Pak Reza, dan tim, Pak Putra. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Mukhlis ada yang disampaikan? Ya baik Mbak Desi, makasih Bu Lydia. Saya mewakili dari Pak Muji Santosa karena beliau juga ada kegiatan tadi. Terima kasih atas pencerahannya. Semoga di lain kesempatan Bu Lydia juga bisa memberikan pencerahan yang lain
kepada kami nih, Bu Lydia. Terima kasih dan sehat Silakan, selalu Pak. buat Bu Lydia dan tim Kak Putra. Terima kasih. Ya. Akhir kata Buat Pak Muji ya. Iya. Ya, Pak Muji berhalangan. Terima kasih untuk Prof. Mukhlis. Sebelum acara ditutup, mohon izin kami menyampaikan mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses ya untuk MSTC, Pak Mukhlis, Makasih, Mbak Bu. Desi, Bapak Ibu sekalian, staf-staf saya yang membantu, yang mendampingi. Terima kasih juga izin live ya, Mbak Desi dan Bapak Ibu sekalian.